Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Karko Kuliner, jelajah kuliner. Enak. Nah, oke, enak kan kita pagi-pagi mau cari sarapan pagi di Cipinang. Kita tahu ada mie ayam Lisna, ini enak nih. Ini mie ayam jenis mie ayam Bangka yang sering Bang Karko sarapan pagi di sini. Dan hari ini kita nggak sendirian, kita review sama teman-teman dari Jasara Harja untuk cari informasi tugas dan fungsi Jasara Harja. Jasara Harja itu apa ya? Nah, nanti kita tanya sama teman-teman Bang Karko di mie ayam Lisna Jalan Cipinang. Oke, mari cicip di mie ayam Bangka Lisna. Let's go. Kalau buka jam berapa Bu? Jam 7 Pak. Jam 7? Iya. Tutup jam setengah 6. Setengah 6 maghrib? Maghrib, ya. Satu porsi berapa ini Bu? Satu porsi 20.000 Pak. 20.000? Ya. Ayam campur ya? Iya, ayam campur. Kalau yang pakai pangsit komplit 28. 28. Ya. Bakso ada? Bakso ada, bakso goreng ada, nasi goreng ada, semua kerupuk ada, komplit semua. Ya, oke. Iya. Kalau baminya ini bikin sendiri Pak, nggak pakai pengawet, nggak pakai air abu, legit. Jadi bakmi ini bikin sendiri? Iya, kenyal dia. Dia kenyal. Nggak pakai pengawet, dia sakit mah bisa makan. Aman buat orang lain? Aman. Tanpa pengawet soalnya Tanpa ya? pengawet semuanya. Aman. Dibungkus juga utuh, mie nggak mekar. Iya, kadang-kadang. Ya, kalau mie yang murah dibungkus semakin banyak porsinya. Kalau ini nggak, tetap utuh segitu aja. Oke, siap. Di bakomnya nih. Ini jus. Ya, setengah, satu lagi. Satu porsi. 7, 6. Ayo. Nah, enakers nih, kita udah sampai di mie ayam apa lupa mulu. Lisna Pak? Lisna ya, mie ayam Lisna. Nah, kita nggak makan sendirian nih, kita sama pejabat-pejabat Jasara Harja. Yang pertama nih, Pak, siapa Pak? Pak Simamora. Simamora. Nah, ini Dipanggil Mora aja. panggil Mora. Di mana Pak? Di Jasara Harja Saya di Jasara Harja cabang DKI Jakarta. DKI ya? Iya. Nah, ini Bu Ulan. Nah, sama Bu Ulan juga Jasara Harja DKI sama Pak Pahala Pak? Pak Iya, Pahala. Nah, sekarang kita makan bareng di Lisna ya, mie ayam Lisna. Nah, ini tempat kita makan sarapan sehari-hari ya. Nah, kita cobain dulu, Mie-nya jenis model begini nih, mie keriting ya. Pak Mora udah nyobain enak gak? Sudah enak. Wah, enak ya. Maknyos. Oke ya, kita cobain ya. Tes rasanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Nah, ini mie-nya agak empuk ya. Ulannya. Mie ayam Bangka ya Pak ya? Mie ayam Bangka. Ah, ini mie ayam Bangka di jalan apa sih nih? Cipinang ya? Dari Cipinang. Cipinang ya? Cipinang Jaya. Ini buat sarapan pagi udah bisa nih dia, karena dia bukanya pagi ya. Ini rasanya gurih, agak manis sedikit ya. Tapi enak Bu ya. Ini pilihan kita kalau sarapan untuk mie ayam ya. Porsinya juga Pak pas. Tidak terlalu banyak, tidak sedikit. Nggak terlalu banyak, nggak sedikit ya. Enak. Lembut Pak, mie-nya enak lembut. Ini ngomong-ngomong, Jasara Harja itu kerjaannya ngapain Pak? Pahala. Ya. Jadi memang
Jasa itu Pak melaksanakan mandatori ya Pak ya. Jadi Mandatori ya? iya, kita memberikan jaminan perlindungan dasar bagi setiap masyarakat Indonesia yang mengalami kecelakaan Pak. Oh, kecelakaan. Kecelakaan. Kecelakaan itu kan banyak Kecelakaan apa nih? Ada kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas Pak. kecelakaan lalu lintas ya? Itu kan bisa di darat, bisa di perairan, bisa di udara dan sebagainya. Dan itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang ini yang menugaskan jasa marga untuk melaksanakan tadi Pak, memberikan jaminan dasar bagi setiap korban kecelakaan. Jadi untuk korban kecelakaan lalu lintas, dia diberikan jaminan itu diberikan santunan gitu ya? Betul Pak. Ya, ya, ya. Pak Hala di bagian apa? Di bagian pelayanan gitu? Saat ini saya di bagian pelayanan Pak, di bagian pelayanan di cabang DKI. Yang melayani korban itu ya? Iya. Iya, Jadi iya. memang DKI ini cabang utama yang memang volume lakanya cukup tinggi Pak. Oh gitu ya? Dan kalau kita flashback di Sehari berapa tuh Pak? Sehari berapa korban MD? satu hari rata-rata laka itu Pak kalau se-DKI ada 21 Pak, 20 sampai 21 ada. Laka ya? Tapi Iya. MD-nya yang meninggal dunia? Itu 3/4 ya sekitar 15 meninggal Pak. Oh gitu ya? Sampai dengan April ini data kami itu yang telah kita santuni itu ada 182 meninggal dunia sampai dengan April. Jadi Januari sampai April di tahun 2024 182 meninggal yang satu ini di se-DKI Pak. Jadi kita cabang ini kan tidak sendiri Pak. Kita kan dibantu ada beberapa perwakilan. Ada perwakilan Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Jadi kalau totalnya semua itu 182. Kalau total kan itu ada sifat cedera macam-macam. Jadi ada meninggal dunia, ada luka-luka sebagainya. Kalau total semua korban laka itu 2000 Pak sampai April ini Pak. 2.300-an Pak, cukup banyak gitu Pak. Memang cukup miris Pak. Begitulah Pak, tapi memang tugasnya yang diberikan ke jasa aja, kita jalankan aja Pak. Ya. Itu kalau jasa raja nyantunin orang berarti duitnya dari mana tuh? Pak Mora berarti dari Pak Mora. Oh, iya, jadi tadi kan pahala itu tugasnya menyantuni tadi katanya. Ya. Nah, tentunya kan Harus ada uang. Ada uang kan. Kalau di asuransi umum mungkin no premi no claim. Ya. Kalau jasa harja ini kan asuransi sosial Pak ya. Oh, jadi jasa raja ini asuransi sosial ya? Asuransi sosial. Ya. Nah, jadi sumber pendananya itu ada dari beberapa sektor ya. Pertama dari iuran wajibnya si penumpang sendiri pada saat dia membeli tiket Pak. Oh, Nah, waktu angkutan penumpang angkutan umum beli tiket Di situ sudah include sudah termasuk premi Premi asuransi untuk jasa harja. Oh, iya. nah, antara lain tiket pesawat udara, Ya. nah kapal laut, Ya, angkutan kereta api umum, gitu. kereta api, bus. Ya, ya, ya. Jadi udah include itu. Karena memang itu diatur Pak di undang-undang. Tidak boleh tiket dibagikan kepada si penumpang kalau di dalamnya itu belum termasuk iuran asuransi. Oh, jadi otomatis ya Otomatis. orang nggak perlu daftar jasa harja ya untuk Udah include kan? Udah include ya? Nah, Oke. Kemudian iuran tadi yang dikutip oleh si pengusaha ini nah, akan disetorkan ke jasa harja tanggal paling lambat tanggal 27 bulan berikutnya. Jadi jasa harja ngumpulin itu. Pengusaha ini ngumpulin dulu dari penumpangnya. Terus disetor ke Baru jasa disetor ke harja. jasa harja. Jasa harja ngumpulin. Ya. Nanti ada kecelakaan, Dan baru jasa harja bayar. berikan santunan. Ya, santunan. Kemudian sumbernya lagi adalah dari pemilik kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan bermotor. Nah, jadi pemilik kendaraan bermotor itu kan setiap tahun dia memperpanjang STNK-nya di kantor Samsat. Nah, jadi pada saat membayar pajak itu di Samsat, di sana ada juga namanya membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan yang disingkat SWDKLLG. Untuk jasa harja itu. Jadi ini fungsinya untuk korban yang ditabrak oleh kendaraan si pemilik kendaraan ini. Oh. Nah, bukan untuk dia. Bukan untuk pemiliknya ya. Ya, beda tadi. Tapi kalau untuk dia angkutan nabrak, umum tadi, jadi untuk orang yang ditabrak oleh kendaraannya. Jadi orang yang ditabrak itu nggak bayar premi ya. Nggak bayar premi. Yang bayar premi yang punya mobil ya. Tapi sering Pak ditanya, kalau gitu saya kapan dapatnya? Kalau tabrakan dua kendaraan berarti sama-sama bayar tuh. Iya, sama-sama bayar. Jadi yang dijamin jasa harja itu kan untuk di darat Pak ya. Itu kan pejalan kaki. Ya. Nah, baru tabrakan dua kendaraan. Ya. Karena mereka kan sama-sama membayar Pak. Ya. Kemudian yang tabrak lari. Nah, tapi tabrak itu kan harus dibuktikan dulu kan. Iya. Oh, jadi apa semua kecelakaan itu dijamin jasa harja? Kalau angkutan umum pasti karena udah bayar ya, kan? Dijamin. Contohnya yang kemarin Pak ada kecelakaan bus di
Mana tuh yang bawa anak sekolah tuh Pak? Oh, yang di Subang. Subang ya? Subang. Itu terjamin tuh ya? Terjamin karena si penumpang ini kan telah membayar ongkos kan. Ah. Nah, di ongkosnya itu udah ada preminya. Nah Pak, terus yang sering dipertanyakan itu kan kalau orang jatuh sendiri itu memang nggak dijamin ya Pak Pahala ya? Pak Pahala yang nyantuni nih? Ya betul Pak, jadi memang kita dibatasi Pak, dibatasi apa-apa siapa-siapa yang berhak mendapat santunan jasarja. Oleh undang-undang ya? Undang-undang Pak, itu ada Undang-Undang Nomor 34, nah itu menjelaskan bahwa yang dijamin oleh jasarja setiap orang yang berada di luar kecelakaan penyebab. Nah, dalam hal tadi jatuh sendiri, kalau di kami Pak, di kepolisian itu namanya laka tunggal off control Pak, OC. Itu jelas tidak dijamin Pak. Berbeda dengan di angkutan umum. Kenapa? Karena di angkutan umum itu kan setiap penumpang diwajibkan membayar premi asuransi DPKP Pak, dulu namanya yang wajib. Itu untuk menjamin segala bentuk jenis kecelakaan. Ya. Kalau yang di OC untuk di Undang 34 belum bisa. Itu biasanya kalau di mobil pribadi Pak, mobil pribadi. Oke, jadi tidak semua kecelakaan ya dijamin ya Pak ya? Jadi untuk kecelakaan tunggal itu tidak dalam jaminan jasara harja. Betul Pak. Karena dia tadi kayak kata Pak Mora itu dia membayar untuk orang lain ya. Yang lain. Kecuali kecelakaan umum ya, penumpang umum pasti terjamin ya. Jadi kalau di Banjarmasin Pak, ya. waktu saya dinas di Banjarmasin itu, kebiasaan di Banjarmasin itu selalu ada akad jual beli Pak. Ya. Nah, jadi pada saat wajib pajak bayar pajak di Samsat, wajib pajak ini bilang ke jasara harja. Jasara harja saya bayar 35.000. Kalau ada orang ditabrak motor saya, tolong jasara harja santuni dia. Oh gitu ya. Itu akadnya. Nah, petugas kita bilang, saya terima preminya, nanti akan kami gunakan untuk membayar santunan. Tapi Pak kalau ribuan yang daftaran repot. Tapi bahasan seperti itu gitu ya, kira-kira itu ya. Jadi bukan untuk si pemilik itu kan, menyumbang dia. Kalau Pak Mora pernah di Banjarmasin? Saya pernah Pak di Banjarmasin. Jadi di mana aja Pak Mora? Di Kandangan Pak. Enggak, maksud saya selain Banjarmasin, Kalimantan Selatan kan mana nih? Oh ya, jadi awalnya saya di Kalimantan Tengah Pak 15 tahun, Palangkaraya. Baru di Banjarmasin, Kandangan, nah Papua Barat, nah, baru ke Bandung. Nah tahun 2021 baru ke Jakarta. Oh berarti sempat ke Papua ya? Cepat ke Papua. Wow berarti jauh juga main Pak. Iya. Ya, kalau Pak Mora yang cari dananya nih, Iya. Pak Pahala yang Membayar ya Bang. Nah, kalau bulan apa nih ini bulan? Di cabang DKI apa? Kalau saya sebagai kepala bagian administratif, Bang. Jadi support dua ini. Bagian supporting. Jadi bantuin dua orang ini gitu ya? Yang ngurusin administrasinya. Nah, sama ngurusin ini kali. Kalau Pak Pahala perlu mobil gitu ya? Iya, betul. Oh, Bapak Ibu penguasa ini berarti penguasa aset. Wilayah aset. Ya, penguasa aset jasara harja. Jadi perlu mobil, perlu kertas, perlu komputer. Ibu yang nyediain. Betul Iya, Pak. betul. Termasuk bayar gaji Pak. Termasuk bayar gaji. Wah, berarti paling penting juga ya. Tapi paling penting fungsinya. Nah, kalau Bu Wulan nggak bayar gaji, nggak gajian. Bu Wulan udah di mana aja? Saya udah di beberapa cabang juga, Bang. Pernah di cabang Banten, cabang Bali juga pernah. Ke Bali pernah? Pernah. Oh. Sama di kantor pusat, Bang. Berarti orang jasara harja keliling ya? Iya. Iya Bang. Keliling. Pak Pahala juga? Iya, jadi saya memang Sumatera Utara Pak, kantor pusat juga, kemudian terakhir di Kalimantan Timur Bang. Jadi Kalimantan Timur? Iya Bang, jadi ya Bang, kalau kami Baru 3 cabang berarti? betul Bang, Jakarta, Sumatera Utara, Kaltim. Kaltim. Ya. Karena emang kelihatannya yang paling muda Pak Pahala nih ya? Ya betul Bang. Yang paling senior Pak Mora kayaknya. Ya. Kelihatan dari raut misalnya. Tapi ngomong-ngomong enaknya mie ya. Enak, Pak. Nah ini selain mie juga kita pesen ini nih apa? Bakso goreng ya. Ah ini bakso goreng model kayak gini. Ini bumbunya nih, Bang. Nah ini ada bumbunya ya. Oh jadi dicolek gitu ya. Harus colek itu Bang, nah colek. Ya kita cobain bakso goreng ini ya. Mana Bang rasanya?
Kayak itu ya, kayak tempe ya. Tempe goreng. Tempe goreng. Ada lagi nggak yang mau diinformasikan nih? Jasara Harja nih. Izin Bang, kalau ini kan kesempatan ini, kalau Bang melihat banyaknya korban, yang tadi saya sampaikan, ada sampai 142 meninggal, sampai April Bang, jadi 2000 lebih korban. Kayaknya memang kepatuhan masyarakat dalam mematuhi tata tertib itu Bang. Kepatuhan dalam berlalu lintas, itu yang perlu ditingkatkan sih Bang. Iya ya. Memang dari kami, Jasarja selalu berupaya. Kami sudah melakukan sosialisasi, pengajaran, dan segala macam sudah. Tapi tinggal karakternya sih masing-masing masyarakat sih Bang. Kami kan sekarang programnya ada social engineering Pak. Semuanya sudah kita kerjakan, tapi kok kayaknya nggak turun-turun ya. Tetap malah naik gitu Bang. Ya berarti harus lebih giat lagi. Doa mungkin Bang ya, doa. Nyata doa ya. Doa yang paling utama Bang. Memang kalau santunan mungkin Jasara Harja kan BUMN ya. Jadi mungkin Jasara Harja berapapun santunan mungkin bisa nyantun ya. Tapi kalau kehilangan nyawa di jalan itu kan apa meninggal sia-sia ya, yang disayangkan gitu, yang harusnya bisa memberikan nafkah ke keluarga jadi mati sia-sia lah gitu ya. Dan gini juga Pak, mungkin kalau meninggal dunia di jalan itu kan misalnya dia pencari nafkah kan, berarti orang di rumahnya kan nggak dapat nafkah. Karena sebagai tulang punggung Pak. Tulang punggung Iya. ya? Mungkin kebanyakan begitu ya. Banyak gitu Pak. Karena di jalan kan orang bekerja kan, dan bisa terjadi apa kemiskinan karena orang meninggal ya. Ini yang miris Bang. Kalau nggak salah bulan lalu Pak itu di Jakarta Barat. Bapak ibunya yang jadi korban meninggal. Sementara selama ini si ibu ini jualan gorengan nasi dekat Samsat. Ya. Si bapak yang merupakan suaminya membantu. Nah, coba. Nah, begitu dua-dua ini yang menjadi korban, anak-anaknya belum ada yang bisa mencari nafkah. Sama SMA harus tahun 2 tahun. Ini kondisi begini yang memang tidak hanya satu Pak. Satu itu Bang ini memang menjadi perhatian kita semua lah Bang ya, perhatian kita semua. Nggak di kami Jasarja aja, kami kalau Jasarja sudah segala macam udah diupayakan. Tapi kalau masyarakatnya tidak berbudaya itu ya Pak. Berbudaya keselamatan ya. Kita sendiri ya banyak di negara masih ada gada, itu nggak pakai helm, itu nggak boleh bebas gitu kan. Itu Bang memang. Memang betul. Berapapun jumlah korban pasti akan tercover, terjamin karena kita undang-undang. Tapi kan ini yang meninggal bisa aja bibit bangsa nih, putra bangsa yang bisa jadi menteri, jadi dokter, jadi apapun gitu Bang. Itu sih Pak ya. Kalau Pak Mora ada pesan? Oh ya. Oh ya, Jasara Harja nih. Yang pertama, Pak Mora bagian cari duit kayaknya yang paling berat kan. Jadi saya menghimbau nih Pak, menghimbau kepada para pengusaha angkutan umum. Ya. Nah, jadi premi asuransi yang dikutip dari penumpang pada saat penumpang beli tiket tadi, kami mohon jangan telak dah disetor ke Jasara Harja. Karena itu nanti kita gunakan untuk membayar santunan. Nah, yang pertama. Yang kedua, di Jakarta ini kan banyak samsat ini, ada 48 samsat itu di DKI Jakarta. Samsat itu apa sih Pak? Jadi kalau singkatannya kan Pak ya, samsat itu kan sistem manunggal satu atap. Sistem administrasi manunggal satu atap. Nah, di sana tempat membayar pajak kendaraan bermotor, baru untuk urusan balik nama kendaraan, kemudian bayar SWDKLJ. Nah, tapi ada sekarang namanya e-signal, samsat signal. Nah, samsat signal ini si wajib pajak tidak perlu datang ke samsat untuk bayar pajak, bisa dari rumah aja. Nah, dari rumah nanti bukti bayarnya itu terkirim dalam bentuk digital. Nah, baru kapan ada waktunya, baru datang dia ke samsat untuk mensahkan STNK-nya. Jadi samsat online gitu ya? Iya, samsat online. Ya. Dan kalau di Jakarta banyak sekarang samsat gerai, ada di mall, ada di kecamatan. Jadi artinya lebih gampang. Lebih gampang. Tapi apa memang banyak orang punya kendaraan nggak bayar pajak? Kemarin kalau menurut data kita, ada masih sekitar 40% yang masih menunggak. Banyak ya? Lumayan banyak. Nah, inilah kemarin kita selalu sosialisasi kepada masyarakat di sekolah, sosialisasi di Car Free Day, kita sosialisasi. Baru kita dengan instansi terkait. Dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bayar pajak. Bayar pajak berarti bayar sumbangan wajib. Ya, itu sudah satu kesatuan itu. Ya. Bulan ada info?
Enggak Pak, cukup. Enggak ya, cukup ya. Oke Nakers, kayaknya kita habisin dulu mie ayamnya ya, karena cukup banyak juga ya. Sampai ketemu di video Bang Karko berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia dan selalu berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.